الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الصدق في كل ما نقول والإخلاص في كل ما نعمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustadz-ustadz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, begitu juga Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk dapat melakukan berbagai macam jenis ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah apa yang baru saja kita selesaikan, yaitu kita sama-sama diberikan kesempatan dan diperkenankan oleh Allah untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan tentunya kita semua berharap agar semua usaha-usaha ketaatan yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini, membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita pada malam hari ini untuk sama-sama kita belajar tentang perkara agama kita lewat hadis-hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar hadis daripada orang-orang yang pernah mendengar, daripada orang-orang yang pernah mendengar, daripada orang-orang yang pernah mendengar, sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang pernah mendengar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam silsilah mereka, itu merupakan salah satu kebanggaan. Sebagaimana dulu ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Arqam, didatangi oleh 3 orang tabi'in. Ketika tabi'in ini datang kepada Zaid bin Arqam, apa kata tabi'in ini? Di antaranya adalah Al-Hasin. Beliau mengatakan kepada Zaid bin Arqam, beruntung betul engkau pernah mendengar daripada baginda Rasulullah. Beruntung betul engkau pernah duduk dalam majlis bersama baginda Rasulullah. Beruntung betul engkau pernah melihat wajah baginda Rasulullah. Beruntung betul, keberuntungan yang luar biasa. Kemudian mereka bertiga ini rindu dengan baginda Rasulullah karena mereka tabi'in, tidak pernah melihat, tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mengatakan kepada Zaid bin Arqam, seorang sahabat kecil ketika bersama baginda Rasulullah, namun ketika itu usianya sudah sepuh dan beliau banyak lupa.
Pandangan beliau pun sudah agak rabun. Kemudian ditanya oleh 3 orang tabi'in ini, tolong ceritakan kepada kami apa yang pernah diberitahukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanggaan, kemuliaan besar ketika pernah mendengar daripada orang-orang yang pernah mendengar, sampai kepada mereka yang pernah mendengar langsung daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat Al-Imam Al-Bukhari dan para imam hadis-hadis yang lainnya rela menempuh perjalanan ribuan kilo, meninggalkan kenikmatan kampung halamannya hanya untuk mendengar apa-apa yang pernah mereka dengar daripada orang-orang yang pernah mendengar langsung daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah kita sampai kepada hadis ketiga daripada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi sa'iri masyaikhina was-salihin fid dharaini amin bisanadihi al-muttasil an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, daripada sanadnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sampai kepada Abu Abdurrahman yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ini biasanya orang-orang Arab itu tidak dipanggil dengan nama mereka, tapi dipanggil dengan nama kunyah. Kita pernah sebutkan dulu di awal, kunyah itu adalah panggilan diawali dengan abu atau ummu. Biasanya mereka ketika punya anak maka dipanggil dengan nama anak mereka. Contoh, anak saya namanya Maryam, saya dipanggil dengan Abu Maryam. Nah, ini kunyah. Dan ini merupakan kebanggaan dan kemuliaan bagi seseorang ketika dipanggil dengan kunyah. Berbeda dengan lakab. Kalau lakab itu gelar, itu ada sendiri panggilannya. Ini panggilan harian, panggilan kemuliaan kepada seseorang, yaitu dengan menggunakan abu atau ummu. Di sini sahabat yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang terkenal dengan keadilannya, seorang sahabat yang terkenal dengan zuhud, terkenal dengan betul-betul mengikuti baginda Rasulullah, yang merupakan anak daripada orang yang terkenal dengan keadilannya. Nama sahabat ini Abdullah bin Umar. Maka ketika kita menyebutkan nama sahabat, kita dianjurkan untuk menyebutkan taradhi, yaitu menyebutkan radhiyallahu anhu kalau seorang. Kalau 2 orang, radhiyallahu anhuma. Kenapa diberi gelar radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhum kepada mereka para sahabat? Karena di dalam Al-Quran Allah telah mencantumkan ridhonya kepada seluruh sahabat, yaitu orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, dan orang-orang terdahulu daripada orang-orang muhajirin dan ansar, mereka semuanya disebutkan oleh Allah ridho kepada mereka. Maka ketika menyebut nama sahabat itu kita memberi atau mengucapkan lafaz ridho, taradhi, yaitu radhiyallahu anhu. Kemudian jemaah dirahmati Allah, qal Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sami'tu dalam ilmu mustalahul hadis merupakan derajat paling tinggi untuk menerima hadis. Ada 8 turuk tahammul, yaitu proses yang legal untuk meriwayatkan hadis ketika kita menerima hadis tersebut. Dan derajat paling tinggi adalah lafdhu as-sima', yaitu lafaz menggunakan kata sima yang menunjukkan kalimat sima, yaitu apa?
sami'tu, mendengar langsung daripada baginda Rasulullah bersabda. Apa kata baginda Rasulullah? Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, persaksian, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, utusan Allah. Wa iqamis salah, dan yang kedua adalah mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa hajjil bait, yang keempat adalah naik haji, dan yang kelima wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam hadis terkenal, yang kalau riwayat tersebut dikeluarkan oleh 2 imam hadis ini, sepakat umat untuk menerimanya dan memiliki derajat sahih yang paling tinggi, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini kita akan membagi beberapa bagian. Yang pertama, jamaah rahmati Allah, kita akan melihat tentang perawi hadis ini, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis pertama diriwayatkan oleh ayahandanya Umar bin Khattab. Hadis kedua diriwayatkan oleh ayahandanya juga Umar bin Khattab. Hadis ketiga daripada kitab Arba'in ini diriwayatkan oleh anaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Dan jamaah rahmati Allah, ini keluarga yang betul-betul saleh, keluarga yang betul-betul luar biasa. Ayahnya khalifah, saudari kandungnya siapa? Yaitu istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mana keluarga yang betul-betul sangat dekat. Abdullah bin Umar orang yang paling sering masuk ke rumah baginda Rasulullah, karena memang siapa? Yaitu saudarinya adalah istri daripada baginda Rasulullah. Makanya Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah, walaupun usianya muda. Berapa usianya? Meninggal Rasulullah usianya baru 20 tahun. Rasulullah hijrah ke Madinah usianya baru 10 tahun. Ini Abdullah bin Umar. Dari 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah, nomor 2-nya adalah Abdullah bin Umar. Bagaimana biografi beliau? Bagaimana sejarah perjalanan hidup beliau? Ada kitab yang Masya Allah ditulis oleh Syekh Muhammad Ra'fat Al-Basha. Beliau mengarang Suwar min Hayatis Sahabah, potret, cuplikan kehidupan daripada sahabat-sahabat Nabi. Di situ di jilid 2 disebutkan tentang Abdullah bin Umar. Siapa ini? Disebutkan kana Abdullah bin Umar syabban mu'allaqal qalbi bil masajid. Abdullah bin Umar ini merupakan pemuda yang hatinya betul-betul kuat terpaut dengan masjid. Ini Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bagaimana keadaannya? Disebutkan wulida Abdullah bin Umar fi Makkahil Mukarramah wa aslama wa huwa shaghir. Abdullah bin Umar lahir di Mekah, anaknya Umar bin Khattab, dan sudah masuk Islam dalam keadaan beliau masih kecil. Kemudian jemaah rahmati Allah, Abdullah bin Umar tidak merasakan bagaimana menyembah berhala. Dia beriman kepada Allah dari usianya betul-betul muda, dari usianya betul-betul kecil sudah beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berhijrah bersama ayahandanya
ketika hijrah ke Madinah dan beliau belum balik. Hijrah ke Madinah, usianya ketika itu belum balik. Dan jemaah dirahmati Allah, ketika perang Badar tahun 2 Hijriah, ketika hijrah ke Madinah 10 tahun baru umurnya. Ketika perang Badar usianya berapa tahun ketika itu? 12 tahun. Ketika diajak untuk keluar menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy yang gara-gara perkara tersebut terjadi perang Badar, anak umur 12 tahun ini keluar bersama kawan-kawannya ke tempat Rasulullah minta izin untuk ikut perang. Usianya 12 tahun. Apa yang terjadi jamaah rahmati Allah? Wa kana Abdullah bin Umar fi jumlati man raddahum. Rupanya karena usianya masih belia, masih muda, Rasulullah nolak. Nah, ini bagaimana Islam betul-betul mengajarkan kepada kita, nggak layak bagi anak-anak untuk ikut perang. Sedangkan di belahan dunia sana, di dunia kita, itu banyak orang-orang merekrut anak-anak untuk dijadikan sebagai tameng terdepan untuk melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Rasulullah betul-betul jaga. Kalau memang tujuan Rasulullah adalah untuk berperang, tentu semua orang akan diajak untuk berperang. Tapi apa yang terjadi? 12 tahun datang bersama rombongannya ke tempat Rasulullah minta izin, ditolak sama baginda Rasulullah, tidak diizinkan. Apa yang terjadi kepada Abdullah bin Umar? Ketika perang Uhud datang lagi, minta izin. Kita ketahui perang itu betul-betul kita mempertaruhkan yang paling mahal yang kita punya, yang paling berharga, yaitu nyawa. Ketika perang Uhud datang kembali kepada baginda Rasulullah, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah juga ditolak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang umurnya masih belia, 13 tahun. Tapi ketika perang Khandaq, umurnya udah 15 tahun, udah mencapai usia balik, datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betul-betul diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perang pertama yang diikuti oleh Abdullah bin Umar dan beliau tidak pernah absen dalam mengikuti jihad atau perang. Bahkan disebutkan beliau betul-betul banyak perang yang diikutinya, dari perang bersama Romawi dengan Syam, dengan Mesir, dengan Yarmuk, berbagai macam perang diikutinya. Dan Abdullah bin Umar merupakan orang yang luar biasa. Ketika kaum muslimin menang, tentu para prajurit mendapatkan yang namanya tawanan perang budak. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Beliau membebaskan semua budak tersebut. Disebutkan di dalam kitab tarikh berapa banyak budak yang dibebaskan oleh Abdullah bin Umar? 1000 orang budak. Nah, ini Masya Allah. Padahal ketika zaman tersebut perbudakan itu luar biasa tersebar. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Beliau bukan mencari orang-orang untuk tunduk dan patuh kepada beliau, tapi beliau hanya mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah rahmati Allah, Abdullah bin Umar betul-betul terpaut hatinya dengan masjid, sangat kuat. Sebagaimana beliau menyebutkan, bercerita tentang dirinya. Apa kata Abdullah bin Umar? Kana ar-rajul fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, orang-orang yang bermimpi, kalau mereka mimpi ketika malam hari, apa yang mereka lakukan? Mereka paginya mendatangi baginda Rasulullah untuk menceritakan mimpi mereka. Wa kuntu ani idzin ghulaman syabban azban. Saya ketika itu masih muda, masih seorang gulam, pemuda. Wa kuntu anamu fil masjid an-nabawi. Dan saya ketika itu sering betul tidur di Masjid Nabawi. Bahkan jamaah rahmati Allah, ini tidurnya Abdullah bin Umar di Masjid Nabawi itu bukan tidur karena memang nggak punya tempat. Ayahandanya Masya Allah seorang khalifah,
Bukan gara-gara, tapi betul-betul hatinya terpaut dengan masjid dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan, ini Abdullah bin Umar, kata Sayyidah Aisyah, tidak ada seorang pun yang betul-betul mengikuti gerak-gerik Rasulullah melebihi kuatnya Abdullah bin Umar mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah berusaha dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Bahkan Abdullah bin Umar kalau berpergian itu mencari tempat mana yang disinggah oleh Rasulullah, di situ dia singgah. Tempat mana yang pernah Rasulullah melakukan salat di sana, di situ dia melaksanakan salat. Pernah ketika perjalanan antara Mekah dan Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah pernah menyiram menyiram pohon. Abdullah bin Umar ketika berpergian, kita ketahui perjalanan dulu berbeda dengan perjalanan sekarang. Kita sangat butuh air. Tapi apa yang terjadi? Di tempat Rasulullah nyiram pohon tersebut, Abdullah bin Umar itu betul-betul mengambil kesempatan untuk berbuat sebagaimana apa yang pernah diperbuat oleh Rasulullah. Disiram juga itu pohon. Pernah ketika baginda Rasulullah pergi ke satu tempat, ketika lewat di tempat tersebut ada dahan pohon yang menghalangi jalan, Rasulullah menunduk. Abdullah bin Umar lewat jalan tersebut dan pohon tersebut nggak ada lagi. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Ikut merunduk. Bahkan di dalam kitab Al-Ibanah disebutkan, itu ke tempat-tempat yang Rasulullah buang air pun Abdullah bin Umar cari untuk bisa buang air di tempat tersebut juga. Ini saking bagaimana Abdullah bin Umar mengikuti gerak-geriknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Abdullah bin Umar bermimpi, tidur di masjid, mimpi, kemudian dikisahkan kepada istri baginda Rasulullah. Ketika itu istrinya mengkisahkan kepada baginda Rasulullah, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baik orang itu Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli bil lail, kalau dia mau sholat malam. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Mendengar sabda baginda Rasulullah, maka setelah mendengar sabda tersebut, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam seumur hidupnya. Bahkan dia termasuk salah satu daripada 3 orang yang ditegur oleh baginda Rasulullah. Kenapa kena tegur? Karena dia bertekad nggak mau tidur malam lagi, pingin menghabiskan malam untuk sholat. Ditegur oleh baginda Rasulullah, saya yang paling bertakwa di antara kalian, saya yang paling takut kepada Allah di antara kalian, tapi apa yang saya lakukan? Saya tidur dan saya juga melaksanakan sholat malam. Ini Abdullah bin Umar, panjang umurnya sampai 80-an tahun, tapi betul-betul istiqamah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Jabir bin Abdullah pernah menyebutkan tentang bagaimana kuatnya Abdullah bin Umar dalam meninggalkan dunia. Apa kata Jabir? Ma minna min ahadin adrakat dunya illa wa malat bihi wa ma'ala biha. Tidaklah ada seorang pun di antara kami para sahabat ketika kenal dengan dunia kecuali apa yang terjadi? Ada condong ke dunia, dunia pun ikut dia. Dunia memberikan dia semuanya, dia pun ada sedikit condong kepada dunia. Illa, kecuali Abdullah bin Umar. Bahkan Abdullah bin Umar ketika ayahandanya wafat, Umar bin Khattab wafat, naik menjadi khalifah, itu adalah Utsman bin Affan. Apa yang dilakukan Utsman bin Affan? Datang kepada Abdullah bin Umar untuk memintanya menjadi muftinya para sahabat. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Ini jabatan bergengsi. Kalau sekarang menteri misalnya, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar menolak, nggak mau. Bahkan kalau dipaksa pun nggak mau Abdullah bin Umar untuk menjadi mufti. Ketika ditanya kenapa,
ayah kamu pun mau, tapi kenapa kamu nggak mau? Apa jawabannya? Ayah saya dulu ketika beliau hidup, Rasulullah masih hidup. Kalau nggak tahu apa-apa, tanya ke Rasulullah. Sedangkan saya sekarang ke siapa saya tanya? Dan Abdullah bin Umar, ada sahabat-sahabat yang seumuran, itu dikenal dengan nama Al-Ubadalah atau Al-Abadilah, yaitu nama-nama sahabat yang dinamakan dengan nama Abdullah. Biasanya mereka nggak dipanggil dengan nama Abdullah, tapi dipanggil dengan Ibn. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair. Ini Al-Abadilah Ats-Tsalatsah. Ada yang mengatakan tambah satu lagi, yaitu siapa? Abdullah bin Amr bin As. Ini empat nih atau 3 orang ini seumuran semuanya. Ketika baginda Rasulullah wafat, umur mereka masih 20-an tahun. Ini Abdullah bin Umar. Dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu betul-betul memiliki tekad yang kuat, bahkan ketika terjadi fitnah antara kaum muslimin, yaitu ketika terjadi perang Jamal antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika meninggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semua orang mendatangi Abdullah bin Umar untuk mengatakan, yuk kita perang, ngajak agar memimpin peperangan. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Beliau uzlah, yaitu beliau keluar dari pertikaian tersebut, nggak mau ikut-ikutan. Karena 2 kelompok ini dua-duanya merupakan orang terbaik daripada kalangan sahabat. Dan jemaah rahmati Allah, apa isi yang didengar oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu tentang rukun Islam. Kalau kita lihat urutan rukun Islam di sini berbeda dengan urutan pada umumnya. Biasanya naik haji ke Baitullah bagi yang mampu itu yang terakhir. Tapi di dalam hadis ini wasaumi Ramadan, puasa Ramadan yang terakhir. Jadi urutannya bagaimana? Beda riwayat, beda urutan. Kalau di hadis yang kedua yang kita bahas, itu naik haji yang terakhir. Di dalam riwayat ini naik haji itu bukan yang terakhir, tapi yang keempat, bahkan puasa yang terakhir. Ini bukan berarti ada pertentangan riwayat, enggak. Ini perbedaan riwayat. Satu waktu Rasulullah menyampaikan haji yang terakhir, di waktu yang lain Rasulullah menyampaikan puasa yang terakhir atau yang kelima. Dan ini tidak ada pertentangan riwayat sama sekali. Semua riwayatnya benar yang menyebutkan tentang 5 rukun Islam. Dan jemaah rahmati Allah, hadis ini menunjukkan pintarnya baginda Rasulullah. Kita tahu perkara Islam ini sesuatu yang abstrak, kita nggak bisa lihat, merupakan nilai. Islam itu adalah nilai. Tapi Rasulullah untuk mendekatkan, mengajarkan orang-orang ketika itu, beliau membuat perumpamaan. Dan ini supaya orang lebih mudah untuk menerima. Seperti di dalam Al-Quran, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, kamatsali habbah. Ini kalau sedekah berapa sih pahalanya? Maka di Al-Quran Allah perumpamakan ibarat 1 biji, 1 benih, ketika ditanam tumbuh 7 cabang. Setiap cabang punya 100 daripada buah. Itu perumpamaan orang yang bersedekah dengan 1 sedekah, dan bisa jadi Allah lipatkan dengan lipatan yang banyak. Maka di sini pun ketika Rasulullah menceritakan tentang Islam, maka Rasulullah menyampaikan bunyal Islam ala khams. Agama Islam ini dibangun di atas 5 pondasi. Pondasi pertama yaitu apa? Tiang pertama yaitu apa? Yang merupakan pondasi semua tiang yang ada, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu kesaksian kita. Ini harus 2, rukun syahadat itu 2. Pertama yaitu bertauhid bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad utusan Allah. Enggak boleh milih satu saja.
Oh, saya beriman bahwasanya Allah adalah Tuhan. Cukup? Enggak cukup. Karena orang-orang jahiliyah dulunya pun mereka mengakui yang menciptakan semesta ini adalah Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menyekutukan Allah dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum, kalau engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wasakhara syamsa wal qamar, betul-betul mengedarkan matahari dan bulan, layaqulunallah, mereka pasti menjawab yang membuat itu semuanya adalah Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka rupanya bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi juga menyekutukan Tuhan. Dan juga mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Maka syahadat, dengan ada syahadat, semua amalan-amalan lain, rukun-rukun lain dianggap. Tanpa syahadat, ada orang gak beriman tapi dia sholat, ada orang gak beriman dia puasa, ada orang gak beriman dia membayar zakat. Apakah diterima? Gak diterima. Jadi syarat pertama adalah iman, Islam. Nah, ini bersyahadat. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan seseorang dikatakan muslim? Jadi kalau ada yang tanya, "Bapak muslim?" "Ya, saya muslim." "Kapan Bapak muslim?" Nah, ini kita harus paham. Jangan sampai ketika ditanya, "Kapan kamu menjadi seorang muslim?" Ingat-ingat apa ketika di azan, atau ketika disunat, atau kapan kita dikatakan muslim? Kalau kita dilahirkan daripada orang tua yang muslim, maka ketika lahir otomatis kita menjadi muslim walaupun kita nggak diazan. Nah, jadi kalau dari orang tua muslim, maka anaknya otomatis muslim. Tapi kalau orang tuanya belum muslim, maka anak yang lahir nggak dikatakan Islam. Sampai kapan? Sampai dia bersyahadat. Nah, ini seseorang kapan statusnya menjadi seorang muslim. Dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika menjadi muslim, maka dia dipaksa untuk melakukan amalan-amalan. Oh Ustadz, kan adalah ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, tidak ada paksaan untuk menjadi seorang muslim. Tapi ketika seseorang sudah mengumandangkan dirinya seorang muslim, maka dia dipaksa untuk sholat. Dia harus bayar zakat kalau memang sudah mencukupi ketentuan-ketentuannya. Dia dipaksa untuk berpuasa di bulan Ramadan. Itu kalau sudah mengaku diri sebagai muslim. Jadi jangan sampai ada orang muslim ketika diajak, "Yuk sholat, la ikraha fid din." Nah, ini enggak. Kalau udah masuk Islam, itu dipaksa untuk melakukan hal-hal. Kalau ada orang yang enggak mau bayar zakat, zaman daripada Khalifah Abu Bakar diperangi. Ketika ada orang yang enggak mau berpuasa, diminta untuk bertaubat dan harus berpuasa. Ketika enggak mau sholat, bahkan bisa-bisa dibunuh. Nah, itu tapi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, tidak dilakukan dengan serampangan. Ini syahadat. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Jamaah dirahmati Allah, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Jadi jangan sampai kita enggak salat. Suksesnya orang tua kalau ketika dia sudah tiada, anaknya masih sholat, itu sukses. Bukan ketika dia sudah tua, anaknya udah jadi bos ini tapi nggak sholat, anaknya sudah jadi ini tapi nggak sholat. Suksesnya orang tua kalau dia sudah meninggal, anaknya masih mau sholat, nah itu sukses. Tapi kalau ketika dia sudah meninggal, itu anaknya nggak sholat lagi, terserah kalau anak pun dapat dunia dengan seisinya tapi nggak sholat, itu orang tua nggak sukses. Makanya doa Nabi Ibrahim yaitu apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya orang yang mendirikan sholat, dan begitu juga anak keturunan saya.
Maka jemaah dirahmati Allah, perlu perintah anak, ajarkan anak untuk melaksanakan sholat. Ini banyak, kalau biasa di pengajian-pengajian ibu-ibunya banyak yang sholat, tapi banyak pertanyaan dari ibu, kayak mana suami saya Ustadz nggak sholat. Ini banyak. Ini kalau ibu-ibu udah sholat, ketika diingatkan sama orang perempuan, marah. Ketika diingatkan, oh Masya Allah. Jemaah dirahmati Allah, ini perkara sholat nggak ada satupun perintah. Kalau ada perintah-perintah yang lain itu kadang-kadang gugur karena ketidakmampuan. Tapi sholat nggak pernah gugur. Selama kita masih berakal, maka sholat tersebut tetap wajib. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring dengan isyarat, nggak bisa isyarat, disolatkan. Ini sholat. Jadi nggak ada istilah. Bahkan jemaah rahmati Allah, ini banyak biasanya orang-orang sakit. Memang orang sakit banyak keringanan yang diberikan, tapi jangan tidak sholat. Jangan sampai dari keluarga sendiri mengatakan, mama nggak apa-apa, nggak usah sholat, mama kan lagi sakit. Ayah nggak apa-apa, nggak usah sholat, ayah kan lagi sakit. Jemaah rahmati Allah, sholat tetap wajib. Al-ahdu bainana wa bainal kafir as-salah. Perbedaan utama antara kita dengan orang yang nggak beriman yaitu apa? Pada perkara sholat. Tapi apa yang terjadi? Zaman sekarang digiring bagaimana? Ada orang sholat masih mencuri, ada orang sholat masih buka aurat, ada orang sholat masih melakukan maksiat-maksiat, sehingga orang bilang, Allah, untuk apa dia sholat? Lebih baik nggak sholat. Jemaah rahmati Allah, sholat punya kewajiban tersendiri, perkara yang lain pun punya kewajiban tersendiri. Jangan gara-gara orang tersebut melakukan hal-hal yang lain yang disalahkan sholatnya. Sholat tetap wajib. Mau dia seorang pemabuk, mau dia seorang pencuri, mau dia seorang apapun, tetap wajib sholat. Tapi sempurnanya sholat bagaimana? Ketika sholat ini mampu mencegah seseorang dari perkara fahsya dan mungkar. Makanya disebutkan wa innaha lakabirah, berat sholat tersebut, illa alal khashi'in, kecuali bagi mereka yang khusyuk, yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa menegakkan atau mendirikan sholat. Maka jemaah dirahmati Allah, kita yang punya usaha warung kopi misalnya, itu nggak ada salahnya kalau ketika masuk waktu sholat kita umumkan, atau buat aja rekaman, telah masuk waktu sholat zuhur, maka bagi yang ingin sholat, ini tempat ini menyediakan musala di belakang. Kalau kita lihat jemaah dirahmati Allah, orang yang meninggalkan sholat, Masya Allah, nanti kita sebutkan dalam pertemuan depan bagaimana efek atau ganjaran yang Allah persiapkan untuk mereka yang tidak mau sholat, dan apa ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang mendirikan sholat. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Gibraltar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama